Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Mendengar pesan dari Pak Giring tadi itu, saya sangat mendukung. Saya pikir dalam membawa negara ini nggak perlu basa-basi atau nggak enak. Justru tadi saya pikir Pak Giring kurang tegas harusnya. Sebut aja namanya Anies gitu, selesai. Emang dia ini nggak layak untuk jadi pemimpin masa depan. Dari sejak pertama sepak terjangnya, naik jadi DKI 1 itu jualan agama, menistakan orang yang non-muslim Ahok, dengan fitnah agama. Setelah dia menduduki jabatan, semua pekerjaan yang janjinya pertama muluk-muluk, ternyata satu tidak ada yang jadi, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau ada andaikan satu janjinya Anies itu ada, bolehlah saya terima. Nah ini, tapi saya lihat rakyat ini cukup cerdas, tidak akan memilih pemimpin-pemimpin yang itu tadi, cuma bisanya kata-kata atau mulut, bohong, terus bertopeng agama. Nah negeri ini kalau dipegang oleh Pak Anies ini, orang-orang yang begini ini, besok negara ini bisa jadi Taliban. Kenapa saya bilang Taliban? Pasti orang-orang yang pernah dukung Anies nih, kelompok-kelompok Islam atau intoleran nih, akan berkuasa menduduki negeri. Akhirnya negeri ini yang tadi bineka, tidak lagi bineka. Isinya radikalisme aja. Dan saya haraplah kepada pemimpin-pemimpin partai, jangan karena ingin mencari suara, terus membawa-bawa pemimpin yang nggak jelas begini. Hanya ingin cari suara, itu nggak baik. Perlu yang idealis lah jadi partai itu, nggak perlu bermunafik. Jangan rakyat itu malah dibodohi oleh partai. Karena partai ini senang dengan suaranya dengan semua orang-orang, ya saya bilang kadrun lah. Terus karena ingin dapat suara, ya kita main dua kaki. Yang satu ke nasionalis, satu ke intoleran. Ini bagi saya munafik lah. Saya kepingin partai itu apa? Yang idealis, yang punya sikap yang tegas. Jangan bermain-main dengan intoleran. Jangan mendukung orang-orang yang sudah gagal. Didik dong rakyat. Sudah rakyatnya goblok, bodoh, karena ingin mengharap suara, terus salah satu anggotanya bermain dua kaki. Memuji-muji pemimpin yang gagal. Memuji-muji pemimpin yang intoleran, yang jualan agama. Ini saya pikir strategi yang nggak baik. Kalau negeri ini terus begini, berarti Anda ini, yang dari partai-partai ini, Anda justru membudidayakan kelompok-kelompok intoleran. Mungkin Anda nggak setuju dengan intoleran, tapi secara tidak langsung Anda melegalkan nih kelompok-kelompok intoleran. Hanya karena Anda berharap suara. Harus tegas lah. Dan paling suara-suara kadrun nih kalau nggak ke Anda, paling jumlahnya nggak banyak. Dan saya perhatikan nih, makin ke depan ini, rakyat Indonesia makin cerdas. Dengan melihat kiprahnya Jokowi ini, pemimpin yang terbaik, yang membuktikan dengan kerja, bukan dengan kata-kata, ini kelompok-kelompok kadrun akan tergilas, kelindas. Dan dia nanti akan menolak yang dulu pemimpin yang kadrun yang dia pilih, besok dia akan beralih. Hati nurani orang itu pasti ada. Dan kalau masih ada kadrun, ya paling berapa persen. Tapi saya minta jangan sampai partai itu berkolaborasi atau hanya ingin dapat suara, mengagungkan pemimpin yang gagal, yang bohong. Apalagi sekarang ini partai yang rata-rata semua koalisi dengan Jokowi. Masa Anda besok akan mencalonkan seorang yang pernah dipecat oleh Jokowi? Itu tidak benar. Jadilah partai yang idealis, yang jelas, yang tegas itu. Saya lihat dari kelompok PD itu cukup tegas. Kalau nggak suka, ya nggak suka. Nggak perlu kita dipaksakan untuk berzina. Tegas sajalah. Nah tadi dengan sikap Giring itu, saya mendukung. Kita harus tegas, basa-basi. Harus kita utarakan. Ini pemimpin yang berbahaya kalau nanti memimpin masa depan. Pembohong, bawa-bawa identitas agama. Akhirnya negeri ini besok mewariskan kebobrokan. Membiarkan. Harusnya partai itu membimbing kadernya, membimbing pemilihnya. Jangan Anda memilih partai saya, tapi Anda intoleran. Jangan memilih partai saya, tapi Anda mendukung orang yang bodoh. Jangan. Ingat loh, Anda mewakili suara rakyat. Anda mewakili negeri ini yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan dulu. Perlu ketegasan, mensikapi. Saya setuju dengan sikap tadi Saudara Giring. Besok saya berharap ada lagi Saudara Giring yang bicara begitu. Yang tegas lah. Jadi biar mereka ini semua yang dijebak oleh dedengkot kadrun ini, membawa orang-orang bodoh ini juga akan berkurang. Jangan dibiarkan, harus disikapin. Saya yakin mayoritas partai juga nggak suka dengan intoleran. Tapi jangan Anda kasih peluang untuk mereka jadi intoleran. Contoh juga di Fadlizon menutup Densus. Hanya karena suaranya nggak hilang di kelompok kadrun. Sementara Prabowo-nya sudah hebat, sudah salut saya dengan Prabowo-nya. Bekerja sama dengan Jokowi dan tidak menunjukkan sikap-sikap intoleran atau radikal, justru ingin menjaga NKRI. Masa ada anak pungutnya nih Fadlizon masih ngoceh-ngoceh. Terkesan saya tahu, ingin membela, ingin meraih suara kadrun. Tapi dengan cara apa? Akhirnya apa?
merugikan Partai Gerindra yang tadinya semboyannya nasionalisme, kebinekaan, tapi tercemarin oleh Fadlizon. Buat apa sih menang suara partai kalau juga khianat dengan visi dan misinya? Nggak perlu lah, nggak penting menang kalau dengan cara-cara busuk itu. Saya berani bicara gini, kenapa saya tunjuk juga Anies? Saya nggak mau basa-basi. Emang Pak Anies itu bahaya, karena dia dibesarkan oleh kelompok radikalisme. Farid Ogbah kemarin temennya, jenggot-jenggot. Lah ini kalau menang, mereka minta jatah. Mau nggak mau Anies mengelegalkan ini. Ada kelompok lagi Rizik, ini Bahar, saya tahu. Besok malah mereka petantang-petenteng. Akhirnya NKRI ini bisa pecah kalau dipimpin orang-orang begini. Juga MUI juga, tuh gerombolan MUI kan isinya juga kadrun semua itu. Pokoknya hal-hal yang berbau agama akan mendorong Anies. Ya mungkin sudah ada transaksi, bisa jadi kan dikasih kirim duit. Lihat aja uang-uang DKI diumbar-umbar, beli penghargaan, nyumbang-nyumbang orang. Duit anggaran, duit rakyat buat bangun DKI, kok diumbar-umbar ke MUI semua. Jadi sekarang Anies apa? Anies cuma modal satu, jualan agama. Kalau jual prestasi, enggak ada. Akhirnya koruptor disentil sama Bahar kan ya. Tapi koruptor seperti Anies nggak pernah Loh, ya emang Bahar Rizik coba suruh kritik Anies. Nggak mungkin kritik Anies. Kenapa? Sebelum lapor sudah dikirimin duit, saya yakin ada transfer duit. Sudahlah, ini sudah biasa begini, kirim-kirim duit. Kan Anies kan sudah mulai kan kirim-kirim duit untuk orang. Supaya nanti setelah dia nggak jadi gubernur, ini orang utang budi, nanti 2024 mendukung Anies. Ya saya bilang lah, orang-orang sudah terima duit Anies, terima aja lah. Nanti sudah Anies selesai, pilih yang lain aja lah, nggak apa-apa. Daripada nanti duitnya dikantongin orang-orang lain, ambil aja nggak apa-apa. Karena sudah susah, kita mau selidikin. Baginya ke duit rakyat disebar-sebar. Dipaksa ini, paksa itu. Itulah mungkin, jangan memilih pemimpin yang sudah terlibat membohong, yang naiknya pernah jual agama, yang ini semua. Nanti kalau dia naik di tahun 2024, dia akan berkiblat kepada agama-agama yang mendukung itu. Kelompok minoritas, hati-hatilah, jangan pilih Anies. Anda pilih Anies juga nanti Anda terjebak juga besok. Sekarang Anies manis, datang ke wihara. Ini. Karena untuk 2024, sementara dulu pernah ngatain Ahok bukan pribumi. Waktu mau naik jadi gubernur, sekarang main ke wihara. Mau cari muka ya? Teman-teman nggak bisa. Orang sudah tahu lah. Itu aja mungkin saya berharaplah semua partai. Ya mudah-mudahan PKS juga mau lah. Saya lihat PKS sudah mulai cerdas soal belum dukung Anies. Kalau Anda mendukung Anies, ya partai Anda melendem lah. Nggak jadi apa-apa. Saya ini berbicara semata untuk NKRI, negeri ini maju. Negeri ini kembali seperti 30 tahun yang kemarin tuh. Tidak pernah ada isu agama, apapun. Biar hidup ini semua tentram, nggak perlu ada gesekan perbedaan agama. Jangan kita main-main lah. Kalau kita salah memilih pemimpin 5 tahun loh. Ya kita sudah cukup pengalaman tuh. Dulu era Gubernur Jokowi dan Ahok, Jakarta tuh indah, jadi kiblat seluruh provinsi. Sampai ke luar negeri diagungkan dari Singapura semua. Karena apa? Karena kinerjanya nyata. Ini Anies apa? Nggak ada apa-apanya. Dipaksa-paksa Formula E. Ya itu cuma bikin aspal, jalanan 1 hari, ngeng, duit hilang triliun. Sekarang dipaksakan lagi buat stadion JIS. Lah, cuma membangun apa susahnya? Tanahnya sudah ada. Yang capek itu ya Fauzi Bowo. Menggusur tanah itu, perlawanan, semuanya proses pengadilan. Di era Ahok, selesai itu sertifikat. Anies cuma tinggal ngeluarin duit. Ini dipaksa apa? Mau dijadikan momentumnya Anies. Sebagai pemimpin yang baik, nggak penting orang cuma buang anggaran, apa susahnya sih? Kalau buang anggaran saya juga bisa. Nggak bisa lah. Anda nggak bisa nyamakan dengan Ahok jauh lah. Tapi emang kerjaan dia saat ini itu lah. Kalau dia cari buzzer yang nyebarin dia, dapat penghargaan, transportasi. Mungkin yang ngeluarin lembaga di Amerika tuh yang cuma kantornya mungkin Spetak. Atas nama luar negeri transportasi, ini lembaga ini, penghargaan lagi dari Bamus, Pak Betawi. Aduh, besok minta aja penghargaan dari Pak Lurah, dari yang lainnya. Rakyat paham, mau Anda sebarkan informasi Anda punya penghargaan banyak, Anda tuh nggak bangun. Jakarta ini semua yang bangun ya Jokowi sama Ahok. MRT, Jokowi, Ahok.
trotoar ya Jokowi, Ahok. Apa sih Anies? Nggak ada. Ide satu nggak ada. Ada satu idenya, ngecat genteng. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.